Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiranti Maripadang, Stambuk 13020200188, kelas B2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara mendownload instalasi MPA, dan kali ini saya juga akan menjelaskan programnya. Berikut adalah cara menginstal aplikasi MPA dan Visual Studio Code. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, kita masuk ke aplikasi Google Chrome untuk mendownload MPA. Kita klik MPA SDK, kemudian kita pilih tampilan yang paling atas. Kemudian kita klik unduh. Kemudian di sini kita pilih keduanya untuk diunduh. Di sini membutuhkan beberapa waktu untuk mendownload kedua MPA-nya. Di sini yang di-download ada dua, yaitu MPA SDK dan MPA Setup. Nah, apabila sudah dilakukan download, kemudian kita masuk di bagian File Explore, kemudian kita klik download. Kemudian yang pertama kita install yaitu MS MPA SDK. Kemudian kita lakukan langkah-langkah untuk penginstalan. Kita klik next, kita centang, kemudian klik next. Next, kemudian kita lakukan proses penginstalan. Apabila sudah berhasil, kita klik finish. Kemudian kita lanjut ke MS MPA Setup. Kita lakukan penginstalan yang sama, kita klik next. Kemudian kita checklist, kemudian next, next, dan install. Nah, proses penginstalan MPA sudah selesai. Kemudian kita langsung ke proses penginstalan Visual Studio Code. Lakukan hal yang sama, kita klik Visual Studio Code. Kemudian kita pilih yang paling atas. Kemudian kita lanjut ke penginstalan Visual Studio Code. Sini sudah proses pendownloadan. Apabila sudah selesai, kita buka untuk melakukan penginstalan Visual Studio Code. Ini memerlukan beberapa saat. Kemudian apabila sudah tampil seperti ini, kita akan memilih paling bawah yaitu Desktop Development with C++. Kemudian kita install. Total ruang yang digunakan kurang lebih 10 GB. Ini adalah kita akan menunggu proses pendownloadan dan penginstalan Visual Studio Code. Ini juga memerlukan beberapa saat untuk melakukan pendownloadan dan penginstalan Visual Studio Code tersebut. Kemudian apabila sudah selesai, kita cari di pencarian Visual Studio Code. Kemudian kita buka dan tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita akan lanjut untuk memasukkan program yang akan kita buat. Di Visual Studio 2020, kemudian kita memilih new project, kemudian konsol aplikasi, kemudian di sini saya sudah memiliki file. Saya langsung masuk yang saya buat, select folder, kemudian create. Di sini saya akan memasukkan
pertama akan masuk terus konsul aplikasi properties, kemudian di G++ directory, masuk di include directories, program files, Microsoft PI, salin, kemudian masuk bagian kemudian kita lakukan hal yang di combination di X6, kita juga menambah X6, kemudian klik OK, kemudian di bagian C++, masuk ke bagian prosesor, kemudian kita masuk ke prosesor definition, kita menambahkan di underscore skip underscore mpa cxx, dia kemudian bagian link masuk input, masuk mpa.ms dan di sini saya akan menjelaskan dan sudah berhasil. Di sini saya akan menjelaskan program yang saya buat, yaitu yang pertama include iostream. Include iostream ini untuk memasukkan header operasi input dan output. Kemudian ada include mpa.h, yaitu memasukkan header mpa. Kemudian ada int main, digunakan untuk meneruskan baris perintah, tetapi dalam ini diatur menjadi null. Kemudian int proses rank untuk menyimpan jumlah proses dan peringkat rank. Kemudian ada mpa comsize, yaitu digunakan untuk mengambil total jumlah proses.
Kemudian ada MPA Comrank, yaitu digunakan untuk mengambil peringkat rank dari proses saat ini. Kemudian di sini ada integer n sama dengan 8, yaitu untuk mengidentifikasi jumlah pesan yang akan cetak. Nantinya ketika saya menjalankan program ini, dia akan mencetak Piranti Mari Padang sebanyak 8 kali. Kemudian ada for in i sama dengan 0. Di sini adalah sebuah loop yang akan mencetak pesan di bawah. Kemudian di bagian ini dia akan mencetak pesan rank proses dan jumlah total yang telah diproses. Nah, nanti jumlah pesan yang akan diproses itu ada sebanyak 8. Kemudian untuk MPA finalis, yaitu untuk menyelesaikan penggunaan MPA, ini biasanya dipanggil sebelum program berakhir. Kemudian ada return, yaitu menandakan bahwa program telah selesai dijalankan dengan sukses. Untuk mengetahui apakah program ini sukses atau tidak, saya akan coba menjalankan program tersebut. Nah, yang terdapat pada outputnya ini berjalan dengan sukses. Dia mengeluarkan output sebanyak 8 kali. Dan ini telah menandakan bahwa program yang telah saya gunakan itu berhasil. Sekian dari penjelasan saya, kurang dan lebihnya mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum